Dikatakan oleh Nabi Muhammad, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bukan semata memiliki titel doktorandes, insinyur, dan lain sebagainya. Akan tetapi orang yang dikatakan cerdas oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mampu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menekan hawa nafsunya dan mempersiapkan amal ibadah untuk menyongsong kematian dia. Maka kita hadir ke acara hall adalah tujuan kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran, karena kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mencicipi kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi aqama dzikrana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi nawwara qulubana bi mahabbat sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi jama'na wa iyyakum fi hadzal majma' al-mubarak bi barakat sayyidina Muhammad. Thumma alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه عما بعد. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال الله تعالى في آية أخرى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة سيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال عليه الصلاة والسلام ذكر الأنبياء من العبادة ذكر الصالحين كفارة وذكر الموت صدقة وذكر القبر يقربكم إلى الجنة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله حبيب النبي وفي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين بقلب سليم والحمد لله رب حضرة المكرمون. Para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatizah, para sesepuh, para aparatur pemerintah, hadirin hadirat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kesemuanya kita senantiasa dimuliakan Allah di dunia barzah sampai akhirat. Terkhusus dan teristimewa kepada sahibul bait beserta keluarga besarnya, ajengan Deden, ajengan Apep beserta orang tuanya dan para jamaah dan santrinya, mudah-mudahan
keluarga besar ini senantiasa dihujani rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidaklah kita kembali ke rumah kita masing-masing terkecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hajat dunia maupun akhirat kita digabung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam yang penuh berkah Allah kumpulkan kita dalam rangka munasabah Isra wal Mi'raj, sekaligus haul daripada orang tua kita, guru kita, yaitu haul Syekh Muhammad Afandi bin Syekh Yusuf Al-Yamani yang ke-42. Mari kita bersama kirim suratul Fatihah. على هذه النية وعلى كل نية صالحة نخص هذه الفاتحة إلى المرحوم الشيخ محمد أفندي بن شيخ يوسف اليمني أن الله يتغشم برحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, bahwasanya kita alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah dalam rangka memperingati haul sekaligus Isra wal Mi'raj. Tujuan utama dari semua ini adalah bagaimana untuk kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memperingati haul bukan hanya kita duduk bersimpuh bersama, berdoa bersama, mengirimkan Fatihah maupun doa dan tasbih kepada almarhum, melainkan bagaimana kita bisa mengambil ibrah, pembelajaran, baik dari acara haul itu sendiri maupun dari acara Isra wal Mi'raj yang sebegitu besar kandungan dan hikmahnya. Maka dari itu mari kita bersama pasang niat kita yang mulia, pasang niat kita yang bagus. Mudah-mudahan sepulangnya kita dari acara yang mulia ini, Allah berikan keistiqamahan di jalan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memampukan kita untuk menjalankan sisa umur hidup kita dengan ketaatan kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah, sekaligus menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang mendapatkan predikat saleh dan selamat dunia akhirat. Hadirin, Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, beliau mengatakan dalam sebuah syairnya, beliau katakan apa? Ya ayyuhal ma'dud anfasu, la budda yawman an yutimmal adadu. Wahai nafas, wahai manusia yang memiliki nafasnya dapat dihitung. Bisa jadi nafas kita berhenti di hari Senin, bisa jadi nafas kita berhenti di hari Selasa. La budda an yutimmal adadu. Pasti nafas yang kita miliki ini suatu saat akan menemukan finish, akan menemukan terakhirnya. Maka dikatakan la budda min yawmin bila laylah wa laylatin ta'ti bila yawmin ghad. Suatu hari kelak kita akan mendapati malam tidak ketemu lagi siang, atau kita menemukan siang tidak mendapatkan lagi malam. Oleh karenanya alhamdulillah Allah berikan kesempatan yang mulia untuk kita dapat menghadiri acara haul daripada seorang ulama besar, yang mana kita pulang dari sini mudah-mudahan Allah kucurkan keberkahan kepada kita, sehingga insya Allah ilmunya, keberkahannya, apa yang ditanam oleh almarhum akan kita bawa pulang ke rumah kita, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
dalam sejarah mencatat hadirin bahwa kematian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, hamba Allah Subhanahu wa taala, sudah seyogianya untuk kita saling mengingatkan, menyiapkan bekal akhirat kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, mungkin di antara kita besok, lusa, minggu depan pasti ada yang jalan duluan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba yang pintar, dikatakan oleh Nabi Muhammad, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bukan semata memiliki titel doktorandes, insinyur, dan lain sebagainya. Akan tetapi orang yang dikatakan cerdas oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mampu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menekan hawa nafsunya dan mempersiapkan amal ibadah untuk menyongsong kematian dia. Maka kita hadir ke acara hall adalah tujuan kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran, karena kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mencicipi kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan di hari kiamatlah amal kita, ibadah kita, semua yang kita jalankan di dunia akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah, maka orang tersebut adalah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita yang hadir, yang betul-betul cinta kepada almarhum Syekh Afandi, mendapatkan keberkahan dari Allah, sehingga insya Allah kita meninggalnya husnul khatimah. Hadirin yang dirahmati Allah, sejarah mencatat bahwa kematian itu apabila datang, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu datang kepada kita, maka tidak satu pun yang mampu menahan, baik itu datangnya dihentikan maupun dientar-entarkan. Karena itulah ajal sudah maktub di Lauhul Mahfuz. Akan tetapi beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana detik-detik wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dalam sejarah malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israel alaihissalam, mencabut nyawa izin hanya kepada baginda Rasulullah. Sisanya belum pernah malaikat Israel mencabut nyawa izin. Hanya terkecuali dengan baginda Rasulullah. Waktu detik-detik Rasulullah ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, ingin menjumpai ajalnya, malaikat Israel datang kepada kanjeng Nabi Muhammad. Ya Muhammad, inna rabbaka yaqra'uka salam. Wahai Muhammad, Allah kirim salam. Hal turid an tabqa fi dari dunya atau tantaqil ila rahmatillah. Apakah engkau ya Muhammad masih ingin hidup di dunia atau ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa inni qad ishtaqtu ila rabbi. Saya sudah rindu kepada Allah Tuhanku. Maka dengan demikian malaikat Israel, ya Muhammad, izinkan saya untuk menarik ruhmu yang mulia perlahan demi perlahan. Silahkan wahai Israel. Kemudian singkat cerita, malaikat Israel menarik roh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlahan demi perlahan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kala rohnya Nabi Muhammad dicabut oleh malaikat Israel, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teriak, "Ah!" Kemudian malaikat Israel berhenti. Ya Muhammad, wahai Rasulullah, beginilah rasa pedihnya, beginilah rasa sakitnya dicabut nyawa, seakan-akan pisau belati 1000 pisau menusuk tubuh kita dalam waktu yang berbarengan.
seakan-akan kain sutra yang dihempaskan kepada duri, kemudian ditarik sekaligus. Begitulah rasa sakitnya Rasulullah. Ini yang aku tarik kepadamu, yang aku tarik pelan-pelan ini sudah sangat pelan wahai Rasulullah, sudah sangat lembut. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi Muhammad mengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma saqqil ala zakarati mauti wa khaffif ala ummati. Ya Allah, bebankanlah, tambahkanlah rasa sakitnya dicabut nyawa hanya untukku saja, kata baginda Rasul. Wa khaffif ala ummati, dan ringankanlah waktu ajal itu datang kepada umatku, maka jangan sepedih apa yang aku rasakan sekarang. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kisah ini menjadi bukti nyata. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjasa akan kehidupan kita. Kalau bukan karena doanya Nabi Muhammad, sungguh siapapun kita, apabila ajal kita datang kepada kita, mau kita orang saleh ataupun kita orang fasik, apabila ajal itu datang, pasti rasanya sakit betul dicabut nyawa. Tapi lihatlah bagaimana orang ulama-ulama kita, bagaimana orang-orang saleh, bagaimana para aulia, bagaimana orang-orang yang betul-betul menjalankan perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah. Lihat bagaimana akhir hayat mereka. Mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mereka meninggal dalam keadaan senyum. Itu karena ada kontribusi doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini harus membalas jasanya Nabi Muhammad. Kita ini harus betul-betul bersyukur kepada Allah atas doanya Nabi Muhammad. Kalau bukan karena doa Nabi Muhammad, sungguh siapapun kita, la Arab wala ajam, tidak bukan orang Arab, bukan orang ajam, kalau kita meninggal dunia, mau kita saleh, mau kita tidak saleh, pasti kita akan menjerit kesakitan. Tapi karena doa Nabi Muhammad, Allahumma tsaqqil ala sakarati mauti, ya Allah, bebankanlah rasa sakitnya, dicabut nyawa hanya untukku saja ya Allah. Wa khaffif ala ummati, dan ringankanlah ya Allah untuk umatku. Maka kita insya Allah yang berada di dalam acara ini, mudah-mudahan kita mendapatkan doa Nabi Muhammad, kita mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga Allah insya Allah memberikan nasib, memberikan kebaikan kepada kita. Tak kala ajal kita datang nanti, kita dapat mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan senyum yang indah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Allah. Maka mudah-mudahan apabila ajal itu datang kepada kita, maka insya Allah kita diberikan husnul khatimah, diberikan ketenangan, diberikan ketentraman. Maka itu semua akan terjadi apabila kita dari sekarang mempersiapkan amal ibadah kita. Maka kita menghadiri acara hall untuk mengambil ibrah bagaimana para ulama kita sampai saat ini masih orang sembarangan. Beliau adalah wali min auliyaillah. Ini adalah satu bukti bagaimana Allah mengangkat derajat orang yang betul-betul beriman. Bagaimana Allah mengangkat derajat orang-orang yang betul-betul teruji keimanannya di muka bumi. Maka kita mendapatkan keberkahan dari ini semua insya Allah. Bahkan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, seorang wali kutub yang ada tinggal di kota Jeddah, sekarang sudah meninggal dunia. Beliau katakan apa? Man ta'allaq bi zain nalal aman wa tama'an. Siapa orang yang ada hatinya bergantung kepada kaum salihin, cinta kepada para wali, cinta kepada kaum salihin, sering ziarah, sering baca tawasul, sering baca manaqib, mendoakan, mengikuti jejaknya, apa yang mereka dapatkan? Nalal aman wa tama'an. Orang-orang model begitu tuh akan mendapatkan keamanan dan ketentraman di dunia dan di akhirat kelak insya Allah. Maka kita bersyukur, kita digiring oleh Allah, kita ditatangkan oleh Allah untuk menghadiri acara hall seorang wali min auliyaillah. Dan ini bukan sembarangan, ini adalah beliau yang undang kita. Ini adalah atas undangan beliau dan undangannya baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita datang kemari tidak memasang niat yang luhur, tidak memasang niat yang soleh, tidak ingin mendapatkan keberkahan, kita akan pulang akan sia-sia saja. Maka Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf meneruskan dalam syairnya apa? Man ta'allaq bizain, siapa orang yang cinta kepada para wali, nalal aman wat ma'an. Mereka para pecinta, insya Allah seperti kita, akan mendapatkan keamanan, ketenteraman. Wa yudrik ma la yudrik ahli zaman. Dan kita kelak akan mendapatkan di akhirat nanti amal ibadah yang kita tidak pernah amalkan. Apa maksudnya? Kita nanti dikatakan wa amitna fi zumratihim, dan kita akan wa syurna fi zumratihim, dan kita kelak nanti di akhirat kalau kita cinta kepada ulama, cinta kepada habaib, cinta kepada para aulia, maka kita insya Allah di padang mahsyar kita akan dibangkitkan di belakang kloternya mereka. Nah, kita tidak pernah mengamalkan amalan-amalan yang banyak, tidak pernah sholat sampai 1000 rakaat, tidak pernah sampai sedekah sampai sekian banyaknya. Tapi karena kita cinta kepada mereka, maka kita digolongkan kepada orang-orang yang beramal banyak. Kata Nabi Muhammad apa? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang kelak akan dibangkitkan bersama yang ia cintai. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kita ini alhamdulillah udah berada di bulannya Rasulullah, bulan Sya'ban, bulan salawat. Maka perbanyaklah istighfar dan baca salawat ke kanjeng Nabi Muhammad. Karena kita sedikit lagi, mudah-mudahan dengan persiapan ibadah kita yang matang, dengan niat kita yang soleh, dengan barokahnya menghadiri haul, mudah-mudahan Allah gampangkan masuk kepada bulan Ramadan. Dan sampai bulan Ramadan, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ulama-ulama dulu, kalau sudah dikit lagi bulan Ramadan, itu persiapannya ibu, bapak, bukan sebatas dia menyiapkan rumahnya dicat, perabotannya diganti, mobilnya diganti, bukan. Tapi orang-orang dulu yang betul-betul ahlillah, orang-orang yang mencari kepada Allah, yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, mereka menyiapkan batin mereka kosong dari kebencian terhadap sesama muslim. Sayyidina Ibnu Mas'ud ditanya, "Kaifa kuntum tastaqbiluna Ramadan?" Sahabat Nabi, yaitu Ibnu Mas'ud ditanya, "Ente orang ini kalau menyambut bulan Ramadan ini seperti apa?" Beliau katakan apa? "Makana ahaduna yajra'u ala istiqbalil hilal wa fi qalbihi dzarratu hikdan ala akhihi muslim." Kita para sahabat, kalau dikit lagi datang bulan Ramadan, kita pastikan di hati kita tidak ada kedengkian terhadap saudara kita semuslim. Kenapa? Karena kalau kita masih ada di hati kita rasa kedengkian, rasa kebencian terhadap sesama muslim, maka dipastikan ibadah kita di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah benteng terbesar, penghalang terbesar yang harus kita hindarkan, yang harus kita tinggalkan, yang harus kita bersihkan. Mudah-mudahan kita masuk ke bulan Ramadan, dalam waktu sebentar lagi hati kita tidak ada permusuhan sesama muslim. Maka itu adalah poin yang paling penting. Sebagaimana Syekh Sultan bin Utsman Al-Busairi, beliau katakan dalam sebuah syairnya, "Ata Ramadan mazra'atul ibadi." Ramadan datang sebentar lagi. Mazra'atul ibadi adalah tempat ladang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Litadhiril qulubi minal fasadi. Tujuannya adalah untuk membersihkan kita punya hati, wa menjauhkan daripada dan marilah kita betul-betul menjalankan hak-haknya, baik secara perkataan maupun secara perbuatan, secara ikhlas, secara tulus, sesuai syariatnya Nabi Muhammad. Wa zadaka fattakhidhu lil ma'adi. Maka dengan demikian, kalau sudah betul-betul hatinya bersih, menjauhkan keburukan,
betul-betul memaafkan sesama muslim, maka itu semua wazadaka akan menambahkanmu fattakhidhu lil ma'adi, untuk bekalmu menuju hari pembalasan. Faman zara'al hububa wa masagaha, siapa orang yang nanam bibit tapi tidak disiram, wa masagaha ta'awwaha nadiman yaumal hasadi, maka siapapun orangnya, udah datang bulan Ramadan, dia tidak beramal soleh, dia tidak persiapkan amalnya yang baik, maka keluar bulan Ramadan, orang tersebut akan merasakan penyesalan selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Maka hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita beruntung. Mudah-mudahan semua yang hadir tanpa terkecuali, Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan, Allah angkat derajatnya, khususnya sahibul bal, Allah berikan barakah min Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para habaib kita yang hadir mudah-mudahan menambah keberkahan di majlis kita insyaAllah. Dan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua yang hadir, segala hajatnya, baik yang pernah diucap maupun yang belum diucap, mudah-mudahan yang paling penting, ya Allah, berikanlah kepada kita insyaAllah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu adalah barometer kita. Kalau kita meninggal husnul khatimah, kesananya insya Allah akan lebih baik lagi. Namun sebaliknya, kalau kita meninggalnya, na'udzubillah, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, maka kesananya akan lebih sengsara lagi, na'udzubillah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, mudahan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat pembacaan manaqib dan berkat pembacaan tahlil dan tahmid, mudah-mudahan zikir kita, selawat kita, istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita meninggal dunia, kita bisa berjumpa dengan Rasulullah, kita bisa melihat Rasulullah, kita bisa berjabat tangan dengan Rasulullah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, perbanyaklah selawat kepada Nabi Muhammad, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah tasbih, taubatlah kita sebelum masuk bulan Ramadan. Pastikan di hati kita tidak ada dendam sesama muslim, karena Allah Subhanahu wa taala katakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil. Ya Allah, ampunkanlah kita dan orang-orang yang telah mendahulukan kita, dan mudah-mudahan jangan kau jadikan di hati kami, ya Allah, ada ghil, ada dendam. Mudah-mudahan kita betul-betul mendapatkan hati yang bersih, hati yang lapang. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yazillu man walaita wa la ya'izzu man 'adait. تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.